Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita dapat melaksanakan acara mempresentasikan hasil rangkuman skripsi dari Saudari Jumiati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustadi Arifin yang bertugas sebagai moderator. Sholawat serta salam tak henti-hentinya tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para pengikut hingga akhir zaman. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyampaian materi. Kami persilakan Saudari Jumiati untuk menyampaikan materi. Kepada saudari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Di sini saya akan menyampaikan materi rangkuman skripsi mengenai keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA 1 Masamba. Ya. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting tidaknya sebuah bahasa dapat dilihat dari segi pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa, seseorang dapat berkomunikasi serta menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Karena begitu vital peranannya dalam kehidupan, maka bahasa pun dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah tanpa media gambar berseri efektif digunakan untuk pembelajaran? Yang kedua, apakah penggunaan media gambar berseri keefektifan digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba? Dan yang ketiga, apakah media gambar berseri efektif digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan keefektifan menulis cerpen tanpa menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keefektifan menulis cerpen dengan menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba. Yang ketiga, untuk membuktikan keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerita pendek pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting tentang keefektifan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerita pendek pada siswa kelas 10 SMA 1 Masamba. Yang kedua, manfaat praktis. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. A. Tinjauan pustaka. Pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha belajar yang bertujuan untuk menolong pelajar. Pembelajaran merupakan peristiwa yang mempengaruhi terjadinya proses belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2008 halaman 1497, menulis adalah membuat huruf dengan pena, pensil, kapur, dan sebagainya, atau melahirkan pikiran, perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. B. Tujuan menulis. Yang pertama, menceritakan sesuatu. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Yang ketiga, membujuk pembaca. Yang keempat, mendidik pembaca. Yang kelima, menghibur pembaca. Yang keenam, motivasi pembaca. Yang ketujuh, mengekspresikan perasaan dan emosi. Yang selanjutnya, tahap menulis. Adapun tahap-tahapan dalam menulis, yang pertama tahap pikir, yang kedua tahap praktik, yang ketiga tahap penyuntingan, yang keempat tahap publikasi. D. Menulis kreatif. Menulis kreatif bukanlah menulis ilmiah, menulis sesuatu dengan cara yang beda, itulah menulis kreatif. Yang ketiga, cerpen. Cerpen sesuai dengan namanya, cerita pendek. Akan tetapi, beberapa ukuran panjang pendek itu memang tidak ada aturannya. Tak ada satu kesepakatan di antara para pengarang dan para ahli. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen bersatukan melalui tema dan efek. Yang kedua, cerpen bergaya padat. Yang ketiga, cerpen tersusun atas berbagai macam tingkatan. Yang keempat, cerpen memiliki efek mikrokosmis. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Ada tokoh dan penokohan, alur, latar, setting, sudut pandang, gaya bahasa, tema. Yang kedua, unsur intrinsik. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang selanjutnya, media. Media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah. B. Fungsi media. Fungsi media adalah untuk metode mengajar dan media pembelajaran. C. Manfaat media, yaitu agar dapat menyampaikan pelajaran menjadi lebih baku. Karena setiap pelajaran melalui media menerima pesan yang sama. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba.
Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pre-experimental design atau bisa disebut dengan eksperimen semu. B. Variabel penelitian. Dan yang selanjutnya, definisi operasional variabel. D. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi ialah mengatakan bahwa wilayah generasi yang terdiri atas objek, subjek yang punya kualitas dan karakteristik. Dan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. E. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk tes menulis cerpen. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. G. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar skor mentah, membuat distribusi frekuensi dan skor mentah, analisis deskriptif, analisis inferensial, uji hipotesis. Yang selanjutnya ialah hasil penelitian dan pembahasan. Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini adalah hasil eksperimen kuantitatif. Hasil eksperimen kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk angka. Keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam penulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, hasil menulis cerpen siswa sebelum diterapkan media gambar berseri. Kemampuan menulis cerpen siswa sebelum diterapkan media gambar berseri dikategorikan rendah. Pada proses pembelajaran ini, siswa terlihat jenuh karena proses pembelajaran hanya dominasi oleh guru, sehingga memenuhi kemampuan dan hasil belajarnya. Yang kedua, hasil menulis cerpen siswa setelah diterapkan media gambar berseri. Penggunaan media gambar berseri sebagai upaya untuk melihat keefektifannya dalam pembelajaran menulis cerpen telah sesuai dengan hasil yang diterapkan. Yang ketiga, keefektifan penggunaan media gambar berseri. Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran menulis cerpen sebelum diterapkan media gambar berseri belum mencapai ketuntasan minimal, sedangkan pada pembelajaran setelah diterapkan media gambar berseri telah mencapai ketuntasan minimal. Mungkin itulah tadi pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyampaian materi dari Saudari Jumiati.
Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ariska, izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, sebelum kita membuat sebuah cerpen, kita harus memiliki keterampilan menulis. Mengapa demikian? Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ariska. Satu lagi. Izin moderator untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Pertanyaan saya, salah satu langkah menulis cerpen adalah dengan menulis dengan gaya bahasa sendiri. Tadi dijelaskan oleh pemaparan materi dari Jumianti bahwa salah satu langkah menulis cerpen adalah menulis dengan gaya bahasa sendiri. Di sini pertanyaan saya, apa maksud dari pernyataan tersebut? Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. baik, terima kasih kepada para penanya. Kita akan menanyakan dulu bagaimana Saudari Jumiati, apakah bisa langsung dijawab atau ditampung dulu. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ariska. Pertanyaan tadi adalah, sebelum kita membuat sebuah cerpen, kita harus memiliki keterampilan menulis. Mengapa demikian? Karena keterampilan menulis bukan keterampilan yang sulit, tetapi juga tidak mudah untuk dilakukan seseorang. Harus berlatih berulang-ulang secara tekun dan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memperoleh keterampilan menulis yang baik dan benar. Jadi maka sebelum kita menulis cerpen, kita harus benar-benar berlatih supaya kita memiliki keterampilan dalam menulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudari Jumiati. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Listari. Pertanyaannya, salah satu langkah menulis cerpen adalah dengan menulis dengan gaya bahasa sendiri. Maksud dari pernyataan tersebut? Ya, maksudnya ialah menggunakan gaya bahasa sendiri, yaitu pengungkapan ide atau gagasan orang lain yang pernah didengar atau dibaca dan diperoleh ke dalam bahasa sendiri dengan tidak menghilangkan makna yang dikandungnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jumiati atas penyampaian serta jawaban dari pertanyaan peserta. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku sebagai moderator, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.